Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan, mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Coba dikasih Tuhan, mungkin sekilas kita membaca ini kesannya kok dikatakan jika Allah yang kami puja sanggup. Sesungguhnya Tuhan sanggup, ya. Saya coba cari versi atau terjemahan yang lain, dikatakan justru bukan demikian. Intinya begini, bahwa sesungguhnya Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi kalau Dia tidak berkenan melepaskan kami sekalipun, nah gitu loh lebih tepatnya ya, supaya kita lebih menangkap maksudnya ya. Seandainya Tuhan tidak melakukan atau melepaskan ya kami, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka sesungguhnya kami tidak akan menyembah dewa dan juga patung yang Tuanku dirikan. Ini satu statement, pernyataan yang berani sekali. Karena ancamannya adalah orang-orang yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, hukumannya adalah dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Ini bukan main-main, saudara. Nah, tetapi kita perhatikan ada orang-orang yang luar biasa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mana mereka punya iman yang luar biasa. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan dan tidak mau menyembah yang lain. Ini satu pernyataan iman yang patut kita teladani. Jadi bukan karena Tuhan mau menolong, bahkan mereka nggak tahu Tuhan nolong atau enggak. Seandainya enggak sekalipun, mereka tetap akan beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan karena diberkati orang beribadah kepada Tuhan, bukan karena habis mendapatkan sesuatu yang baik baru orang beribadah kepada Tuhan. Ya, apapun keadaannya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, keadaannya nggak baik, terancam, tetap beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini ya mudah sekali digoyahkan, ya mengalahkan ibadah kepada Tuhan dengan healing, ya dengan jalan-jalan, dengan kegiatan-kegiatan yang lain.
Dengan alasan ya aku kan tetap bisa beribadah di lain waktu. Mungkin ada alasan ya kapan-kapan masih bisa lagi ibadah. Jemaat dikasih Tuhan, buktikan cintamu ke Tuhan. Buktikan kesetiaanmu kepada Tuhan. Bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan, dia akan kesampingkan yang lain. Dan dia akan berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Belajar di Sadrak, Mesak dan Abednego. Dalam segala keadaan yang tidak baik itu, mereka tetap mau beribadah kepada Tuhan. Dan kita tahu kisah selanjutnya, mereka diselamatkan Tuhan. Dibuang ke perapian tapi tidak terbakar. Ya, itu sekali lagi kedaulatan Tuhan. Nah, intinya adalah iman yang luar biasa itu hendaklah menjadi teladan bagi kita juga untuk memiliki iman yang demikian. Ayo, utamakan Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan dan jangan kepada yang lain. Ya, kepada siapa engkau memberi waktu terbaikmu. Nah, sesungguhnya engkau seperti sedang menyembah itu, mengutamakan itu. Bisa itu hal-hal yang hobimu, kesenanganmu apapun. Tanpa disadari kita sedang mendewakan mereka. Hobi-hobi kita, kesukaan kita. Bahkan mungkin ini juga menyangkut tentang ya dengan alasan-alasan yang masuk akal sekalipun. Dengan mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Hati-hati. Ya, Tuhan sangat-sangat ingin kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Alkitab katakan bahwa Allah cemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau bahwa kita ini berpaling atau bahkan ya kadang-kadang kepada Tuhan, kadang-kadang kepada yang lain. Ya, jadi mari saya mengajak kita semua, utamakan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan sampai kita melupakan itu. Ya, dengan alasan apapun itu. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tertekan pun masih beribadah kepada Tuhan. Kita diberi kebebasan. Kita diberikan banyak berkat oleh Tuhan. Maksud kita tidak mau beribadah kepada Tuhan? Ya, jadi jangan nunggu setelah nggak berdaya, setelah sakit parah, setelah mengalami banyak masalah baru ingat Tuhan. Ya, enggak, segala keadaanmu senantiasa ingatlah Tuhan dan utamakan Tuhan dalam hidupmu. Dan sesungguhnya orang-orang yang demikian berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka mengalami tekanan, bahkan ancaman akan dibakar kalau tidak menyembah pada dewa dan patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mau menyembah patung dan dewa dari Nebukadnezar. Dan mereka pun menyatakan imannya dan mereka percaya bahwa mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Sekalipun seandainya Tuhan tidak menolong mereka dan mereka dibakar dan akhirnya mati pun, mereka tetap, karena mereka mau menjadi saksi Tuhan. Mereka menyaksikan kepada dunia bagaimana iman mereka. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, ibadah kami, dan aktivitas kami dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa, ayo beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.